Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi ya setelah minggu kemarin kita sempat off Zoom. Untuk minggu ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Ini jadi kebetulan saya bisa, dan ini adalah pertemuan dua pertemuan terakhir sebelum nanti kita masuk ke ujian akhir semester yang nanti akan dilaksanakan di awal Oktober ya. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan ke-15. Hari ini adalah pertemuan ke-14. Berarti materinya ini kalau saudara cek di Elena, ini materinya sudah tersisa 2 materi lagi yang harus kita diskusikan. Sekaligus nanti juga ada tugas yang harus saudara selesaikan. Nanti tugasnya kelompok. Kalau minggu kemarin saudara sudah mengerjakan tugas secara individual. Ini saya mohon maaf ke saudara karena banyak tugas. Jadi banyak tugas yang harus saudara selesaikan karena memang sistem perkuliahan kita pun itu berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau di tahun ini itu kita lebih banyak case metode kasus, sehingga nanti nilainya pun itu akan lebih banyak saya ambilkan dari nilai harian. Jadi tugas-tugas yang sudah saudara kerjakan itu nanti yang bobotnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai UTS maupun nilai UAS. Itu. Nah, untuk nilai UTS saudara itu sudah selesai saya koreksi, tetapi ini belum sempat saya upload di Elena. Insya Allah nanti dalam minggu ini akan saya upload di Elena. Saudara nanti bisa cek hasil nilai UTS saudara di Elena saudara masing-masing. Itu insya Allah nanti dalam minggu inilah. Begitu juga untuk yang nilai tugas-tugas harian saudara. Oke, bentar ya. Untuk nilai harian saudara, itu juga masih dalam proses penilaian karena tugas saudara ini kan cukup banyak, mulai dari sebelum UTS sampai setelah UTS ini cukup banyak, dan ini masih dalam proses penilaian. Nanti silakan saudara bisa cek sendiri saja di Elena-nya masing-masing. Nilainya nanti akan saya upload di situ. Jadi nanti saudara bisa memperkirakan kira-kira kalau nilainya itu mohon maaf ada yang kurang atau misalnya sudah bagus, itu langkah apa yang harus saudara lakukan itu saudara bisa perkirakan sendiri. Oke, itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke materi. Ini tugasnya udah diselesaikan semua belum? Ada yang rasa belum ngumpulin tugas? Atau ada yang telat mungkin? Nggak ada ya? Ini yang lain pada kemana ya? Kok baru 42? Atau ada kuliah yang lain? Kan nggak ada ya, harusnya kan saudara kuliah di mata kuliah ini. Tapi ini kok yang lain belum ada. Ini ada berapa orang ya? Ada 7 orang yang belum join. Silakan nanti temennya dikasih tahu ya. Jangan-jangan kelupaan. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Oke, sudah nampak belum di tempat saudara? Sudah, Bu. Oke-nya. Sudah, Bu. Siap. Oke. Ini materinya nggak terlalu banyak, paling nanti kita sekitar 40 menitan cukup. Nanti sisanya kita akan fokus ke diskusi dan bukan pembahasan ya. Ada tugas yang harus saudara selesaikan itu. Oke,
Suara saya bisa terdengar nggak? Terdengar, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nanti mohon maaf ya kalau ada sedikit suara-suara masuk karena ini agak ramai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita belum berdoa ya. Sorry, kita berdoa dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan saudara bisa memahami materi ini secara menyeluruh. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja, ini kita masuk ke materi. Kita masih melanjutkan beberapa materi yang tersisa mengenai bagian dari manajemen, bidang manajemen ya. Kalau 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen SDM dan pemasaran. Ini masih tersisa manajemen produksi dan manajemen keuangan kalau nggak salah. Itu minggu depan kita selesaikan yang keuangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di manajemen produksi. Jadi kalau kita membahas mengenai produksi, berarti di sini ada yang namanya proses produksi. Proses produksi itu adalah dimulai dari input, kemudian dia diproses, kemudian ini jadinya adalah output. Output itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, kalau di input itu berarti ada yang namanya faktor produksi. Nah, di situ jadi kita mengolah faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi itu ada sumber daya alam. Berarti ini kaitannya dengan bahan baku. Kemudian ada SDM. Ini kaitannya dengan tenaga kerja. Kemudian ada modal. Gitu ya. Jadi semua faktor produksi ini akan kita butuh, yang pertama itu adalah kita butuh yang namanya faktor produksi. Kalau kita sudah punya semuanya ini, maka faktor produksi ini kita olah di dalam proses produksi. Jadi kita olah ini. Jadi ketiga ini kita olah, nanti hasilnya akan apa? Hasilnya bentuknya adalah produk. Produk itu ada 2 jenis, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Tergantung dari faktor produksi apa yang saudara kelola di situ. Gitu. Jadi kita akan membahas mengenai input, proses, dan output ini. Tentunya kalau di sini ada 3 kegiatan, yaitu ada input, ada proses, ada output, berarti nanti di dalam manajemen produksinya pun itu juga akan menyeluruh. Proses produksi itu tidak hanya pada di bagian proses saja, di bagian tengah ini saja, enggak. Nanti di situ juga kita butuh yang namanya ini, di dalam proses kita menentukan inputnya apa, bagaimana, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan menentukan kira-kira outputnya apakah sudah sesuai atau belum, bagaimana kualitasnya. Nah, itu. Sehingga nanti di dalam manajemen produksi itu kegiatannya akan sangat kompleks. Begitu juga dengan nanti tanggung jawab dari manajer produksi. Manajer produksi itu nggak cuma ngurusi proses produksi saja, tapi juga di situ ngurusi proses input, ngurusi proses output. Jadi itu dasar kita untuk melangkah memahami apa sih manajemen produksi itu. Nah, kalau di sini manajemen produksi tentunya kita mendefinisikan manajemen produksi itu kalau istilah manajemen kan masih sama ya, masih sama bahwa manajemen itu adalah suatu proses atau suatu ilmu atau suatu seni dalam mengelola segala hal, di mana nanti di dalam manajemen itu ada fungsi perencanaan, ada pengorganisasian, ada implementasi, dan ada kontrol. Nah, kalau di sini kita fokusnya ke produksi, ini yang membedakan dengan bidang manajemen lain, di mana
di dalam manajemen produksi itu kegiatannya adalah mengatur atau mengelola agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan nilai suatu barang. Contoh, kalau kita ketika proses produksi, kita butuh yang namanya bahan baku, ini atau bahan mentah ya. Kalau ini tidak kita olah, maka misalkan nilainya itu 10. Kalau ini kita olah lebih lanjut menjadi barang setengah jadi, maka kan nilainya pasti akan naik. Jadi berapa? 15. Kalau barang setengah jadi kita olah lagi, kita proses produksi lagi, ini akan jadi barang jadi atau produk. Nah, produk ini dia tentu nilainya akan lebih tinggi daripada barang setengah jadi. Sehingga misalkan di sini nilainya 20. Nah, di sini yang tadi awalnya adalah 10, kemudian naik jadi 15, dari 15 naik jadi 20. Inilah yang dimaksud dengan proses produksi, yaitu tidak sekedar menciptakan, tetapi juga menambah kegunaan suatu barang. Kalau misalkan tadi bahan baku saja, ternyata gunanya ya hanya satu, tapi kalau jadi barang setengah jadi gunanya jadi ada 2. Apalagi kalau barang jadi, misalnya kegunaannya lebih banyak lagi, jadi 3. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan manajemen produksi. Oke, itu ya. Nah, selain definisi secara umum, manajemen produksi itu juga didefinisikan para ahli, yaitu ada Heiser dan Render, serta ada Irham Fahmi. Silakan nanti saudara bisa membaca, bisa menyimpulkan sendiri apa yang dimaksud dengan manajemen produksi dengan kata kuncinya ini. Mengelola, kegiatannya adalah ini, mengelola atau mengatur agar menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang. Intinya itu. Jadi silakan nanti saudara bisa menyimpulkan, mendefinisikan sesuai dengan bahasa saudara sendiri, sesuai pemahaman saudara. Nah, kita masuk ke ruang lingkup dari manajemen produksi. Ruang lingkup yang pertama itu adalah mengenai desain. Berarti ini kaitannya dengan produk. Kalau kita mengolah awalnya dari input, kemudian dia jadi diolah di dalam proses produksi dan keluar hasilnya dalam bentuk produk, maka di situ ada yang namanya desain. Jadi kita mendesain, kira-kira bahan baku yang diperlukan apa saja, berapa tenaga kerja yang diperlukan, bagaimana modelnya, kan kita mendesain itu semua. Kemudian nanti proses produksinya itu akan dibikin seperti apa sampai kepada produk ketika itu sudah jadi. Kira-kira akan didesain bagaimana. Nah, ini adalah ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang kedua, di situ manajemen produksi itu berkaitan dengan proses transformasi atau operasi. Transformasi berarti ini kaitannya dengan perubahan. Kalau ini berkaitan dengan perubahan, berarti tadi semua yang berubah itu tidak hanya produk saja, tapi juga semuanya berubah. Baik itu proses inputnya tadi, proses inputnya kan juga berubah. Kemudian di dalam proses produksinya juga berubah. Itu. Sehingga proses transformasi ini dia menyeluruh, tidak hanya kepada produk akhirnya saja, tetapi transformasi mulai dari input, kemudian proses sampai menghasilkan sebuah produk yang siap untuk dipasarkan. Nah, itu ruang lingkup yang kedua. Ruang lingkup yang ketiga adalah berkaitan dengan perbaikan terus-menerus. Kalau ini berkaitan dengan perbaikan, maka di sini sudah ada yang namanya proses evaluasi. Itu ya. Jadi produk misalnya ya, produk itu sudah siap untuk misalkan dipasarkan. Maka nanti dari bagian manajemen pemasaran
itu akan memasarkan ke masyarakat, kemudian respon dari masyarakat itulah yang nanti akan dijadikan evaluasi untuk perbaikan produk kita. Misalnya, oh ternyata produknya itu kalau makanan ternyata ini kok kurang asin, ini teksturnya misalnya kurang lembut. Nah, nanti masukan dari masyarakat itu akan direspon oleh manajemen produksi. Nah, mereka akan memperbaiki, mereka akan memodifikasi produk mereka berdasarkan masukan dari masyarakat. Nah, 3 hal itu yang merupakan ruang lingkup dari manajemen produksi. Kemudian, manfaat dari manajemen produksi itu apa? Manfaat yang pertama, kenapa sih kita itu harus di dalam bisnis itu penting untuk adanya khusus bidang manajemen produksi itu. Yang pertama itu bahwa manajemen produksi itu berkaitan dengan desain, berkaitan dengan operasi. Jadi ini masuknya adalah proses produksi, berkaitan juga dengan pengawasan. Berarti ini itu masuk kepada semua fungsi manajemen. Semua fungsi manajemen itu masuk, mulai dari planning sampai ke kontrol. Planning sampai controlling. Jadi semuanya masuk. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan pertama ini itu masih nyambung sama poin yang kedua, bahwa di situ ketika kita melaksanakan fungsi manajemen mulai dari planning sampai controlling, maka di situ akan memberikan informasi. Informasi itu dalam bentuk apa? Ada informasi tentang biaya, ada informasi tentang pemanfaatan kapasitas, ada tentang persediaan, serta ada informasi tentang pengawasan. Sehingga nanti dari masing-masing fungsi manajemen itu akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi itu berguna untuk siapa? Berguna untuk semua bidang manajemen, tidak hanya yang kaitannya dengan produksi saja, tetapi di situ juga yang kaitannya dengan manajemen lain. Contohnya apa? Misalkan kalau ini berkaitan dengan fungsi biaya, akuntansi biaya, oh berarti ini kaitannya dengan manajemen keuangan. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan misalkan persediaan, oh berarti ini masih dalam koridor misalkan manajemen produksi. Gitu. Jadi nanti antara satu manajemen dengan manajemen yang lain itu saling terkait. Nah, itu yang pertama ya, Adik. Jadi alasan pertama itu ada 2 poin. Nah, kemudian alasan yang kedua itu kenapa kita penting untuk mempelajari manajemen produksi atau manajemen operasi ini. Jadi sama aja ya, manajemen produksi atau operasi. Alasannya adalah bahwa sekitar 70% aktiva-aktiva dalam berbagai organisasi manufaktur dan pemrosesannya adalah berbentuk persediaan. Pabrik dan peralatan yang secara langsung atau tidak langsung itu berada di bawah pengawasan manajemen produksi. Jadi, alasan yang kedua bahwa semua aktivitas di dalam bisnis, itu hampir 70%, berarti kan cukup banyak ya, karena ini 70% itu berkaitan dengan manajemen produksi. Jadi manajemen pemasaran, keuangan, SDM itu hanya sebagian saja dari sisanya tadi. Sisanya berarti 30%. Karena 70% sendiri itu aktivitasnya itu adalah aktivitas-aktivitas produksi. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah untuk memperoleh pengetahuan. Ini. Memperoleh pengetahuan tentang apa? Tentang berbagai macam tekanan yang dihadapi manajer. Berarti ini adalah terkait dengan tekanan atau hambatan atau permasalahan. Jadi kita harus memahami
manajemen produksi itu agar kita tahu bahwa setiap proses produksi yang kita jalankan itu tidak semuanya berjalan lancar. Pasti akan ada, setiap prosesnya itu pasti akan ada kendala, pasti ditemukan permasalahan. Nah, nanti permasalahan-permasalahan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi manajer untuk menjalankan tugasnya di dalam memproduksi ini. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir adalah kesempatan pekerjaan dan karir yang cerah bagi individu yang kreatif. Berarti ini kaitannya dengan jenjang karir. Bahwa setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan, mau itu yang ditempatkan di dalam manajemen produksi atau yang ditempatkan di manajemen yang lain, itu pasti memiliki jenjang karir ya. Ini apa ya? Kok ini Miswa kenapa kok cerah-cerah deh? Bentar. Sorry. Oke. Jadi setiap orang itu pasti punya jenjang karir yang ingin dicapai. Jadi semakin dia expert di bidangnya, maka karirnya pun juga akan semakin bagus. Sama halnya kalau misalnya saudara ini kan pendidikan akuntansi, berarti kalau saudara kerjanya itu di bagian keuangan, ini saudara akan bekerja sesuai dengan, sebentar ya, mohon maaf bentar. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Gimana, Kak? No, Kak, kowe mudeng.
Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf tadi ada telepon karena masih harus ngurus laporan penelitian pengabdian. Oke, ini siapa? Niswa. Oh, HP-nya nge-lag. Oke. Pantesan kok tadi kok ada coretan-coretan. Oke, tadi sampai sini ya. Alasan yang terakhir yaitu mengenai jenjang karir, bahwa gini, yang diurusi oleh manajer produksi itu tidak hanya proses produksi, tetapi di dalam proses produksi itu kan dilakukan juga oleh karyawan. Jadi nanti karyawannya pun yang ada di bawah naungan manajemen produksi itu juga bertanggung jawab mereka terhadap manajer produksi di bidangnya itu. Jadi nanti manajer produksi itu yang akan membimbing, yang akan memotivasi, yang akan menilai kinerja mereka kayak gitu. Nah, itu manfaat dari manajemen produksi. Selanjutnya ini kok nggak bisa hilang ya garisnya. Oke, ini nggak apa-apa ya, ada garis. Nggak bisa hilang ternyata. Selanjutnya adalah 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi, itu menurut Sofyan Asauri. Itu yang pertama adalah bahwa di situ kalau kita berbicara mengenai produksi, itu ada yang namanya proses pengolahan ya. Proses pengolahan itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengolah tadi input atau faktor produksi tadi. Berarti di situ ada proses pengolahan. Kemudian yang kedua ada jasa-jasa penunjang. Kalau jasa penunjang ini adalah sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan, sehingga nanti di dalam proses pengolahan itu dapat dilaksanakan secara efisien. Jadi jasa-jasa penunjangnya ini adalah semacam kayak kira-kira kalau di dalam proses pengolahan itu yang dibutuhkan apa saja, kayak gitu. Itu adalah jasa penunjangnya. Contoh misalkan ya, saya ambil contoh misalkan saudara mau usaha bakso. Nah, kalau usaha bakso berarti kan di situ pasti ada proses di dalam pembuatan bakso. Nah, proses pembuatan bakso itu apa? Oh, berarti bahan bakunya butuh bahan baku misalkan daging, kemudian tepung dan lain-lain. Nah, kira-kira jasa penunjangnya apa? Nah, di sini jasa penunjangnya atau misalkan di sini kita butuh yang namanya koki. Koki untuk untuk membuat ini, untuk mengolah tadi bahan baku ini agar menjadi bakso. Jadi kita butuh yang namanya koki. Kita butuh apa lagi? Oh, kita butuh yang namanya mesin atau teknologi. Teknologinya apa? Oh, kita kalau buat bakso itu kita butuh yang namanya alat cetak bakso misalkan, agar kita dalam membuat bakso itu tidak manual, atau kita butuh yang namanya alat penggiling daging dan lain. Nah, itu jasa penungkung. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya proses perencanaan. Kalau perencanaan itu perencanaan mulai, karena ini perencanaan ya atau planning, berarti yang direncanakan itu bukan hanya untuk proses pengolahan saja atau untuk bahan bakunya saja, tetapi juga di situ harus direncanakan tadi SDM-nya siapa, kemudian modalnya bagaimana dan seberapa besar, itu semuanya harus direncanakan. Serta yang terakhir itu ada yang namanya kontrol atau pengendalian. Pengendalian ini itu juga dilakukan dari awal. Pengendalian tidak hanya ketika proses pengolahan selesai saja, tetapi pengendalian juga dilakukan terhadap karyawannya. Misalkan, kalau di situ proses produksi misalkan bakso ya, bakso ketika dibikin kan bakso yang diawasi itu enggak cuma bahan baku bakso itu apa saja kan enggak, tetapi juga butuh yang namanya misalkan ketika membuat bakso itu bagaimana karyawannya, apakah karyawannya sudah mematuhi misalkan protokol kesehatan karena ini di masa pandemi, kemudian apakah karyawannya itu sudah dalam keadaan bersih, karena ketika akan membuat makanan itu kan posisi kita harus dalam keadaan bersih. Jadi jangan sampai posisi kita misalkan kotor, nanti malah kotorannya yang ada di tubuh atau yang menempel di tubuh kita akhirnya malah ikut misalkan, mohon maaf misalkan agak jorok ya, misalnya keringat kita netes di tempat pembuatan bakso, itu kan nanti malah
akan mengurangi kualitas dari bakso itu. Jadi semuanya memang harus diawasi mulai dari proses awal sampai proses akhir, sampai kepada nanti ketika bakso itu sudah jadi kira-kira apakah ini sudah sesuai dengan selera masyarakat, itu juga harus tetap diawasi kayak gitu. Kemudian kalau kita berbicara masalah proses produksi, ini kita tidak terlepas dari yang namanya hubungan dengan manajemen lain. Bahwa manajemen produksi itu sangat erat kaitannya dengan semua bidang manajemen. Kalau tadi karyawan di bagian manajemen produksi itu juga nanti kaitannya dengan manajemen SDM. Kemudian kalau misalnya kita mau beli bahan baku, kan kita butuh modal. Oh, berarti modal ini kaitannya dengan siapa? Oh, ini kaitannya dengan manajemen keuangan. Terus kalau misalkan produk ini sudah jadi bakso nih. Nah, bakso ini akan kita apakan? Nah, itu kan nanti akan menjadi tugasnya dari manajemen pemasaran. Jadi antara satu manajemen dengan manajemen yang lain itu saling terkait. Nah, kita akan memahami kira-kira hubungannya apa. Nah, yang pertama adalah pesanan yang diterima oleh Departemen Penjualan itu merupakan bagian dari fungsi pemasaran. Berarti ini kaitannya manajemen produksi dengan manajemen pemasaran. Kemudian bahan mentah dan supplies didapatkan melalui fungsi pembelian. Berarti ini nanti terkait dengan manajemen persediaan. Atau biasanya juga dilakukan oleh manajemen produksi. Kemudian modal, kalau modal ini berkaitan dengan manajemen keuangan. Kalau tenaga kerja itu berarti kaitannya dengan manajemen SDM. Produk dikirimkan oleh fungsi distribusi, ini berarti masih menjadi tanggung jawab manajemen penjualan atau pemasaran. Biasanya kan di suatu perusahaan ada yang dia gabung pemasaran penjualan, ada yang dia terpisah. Makanya ini saya tulis penjualan atau pemasaran. Kemudian fungsi produksi dari pengaruh lingkungan secara langsung itu diberlakukan untuk alasan diantaranya interaksi dengan unsur lingkungan. Berarti ini kaitannya dengan eksternal, hubungan eksternal. Kemudian proses transformasi teknologi dalam pengadaan masukan dan penjualan produk. Berarti ini kaitannya dengan manajemen persediaan atau produksi. Gitu. Jadi nanti ada bagian-bagiannya. Kalau misalkan khusus tenaga kerja misalnya di bagian manajemen produksi ini ternyata kok karyawannya mengalami penurunan kinerja. Nah, nanti manajer produksi itu akan menginfokan setelah mengidentifikasi kejadian yang ada di manajemennya, nanti akan diinfokan ke manajemen SDM karena yang bagian mengurusi tenaga kerja. Nah, nanti yang eksekusi itu adalah bagian SDM. Oh, nanti ternyata ini ada identifikasi nih dari manajemen produksi bahwa karyawan di manajemen produksi itu lagi semangatnya lagi turun. Nah, ini perlu diberikan pelatihan. Nah, nanti dari manajemen SDM itu akan memplot kira-kira pelatihan yang sesuai itu apa. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah. Nah, kalau kita membahas mengenai sejarah ini panjang ceritanya. Jadi kalau di manajemen produksi itu memang basisnya adalah manajemen ya, manajemen awal. Jadi kalau kita mempelajari ilmu manajemen itu ada sekitar abad 17, mulai dari penemuan mesin uap. Nah, mesin ya, penemuan mesin uap. Nah, ketika ada seorang yaitu James Watt dia menemukan mesin uap, ternyata mesin uap ini sangat membantu sekali untuk kegiatan manusia. Nah, ternyata manfaatnya yang dirasa ini sangat luar biasa, maka ini diproduksi nih mesin uap ini, diproduksi dalam jumlah yang besar karena ternyata ini mampu membantu semua aktivitas manusia. Sehingga ketika di situ ada proses produksi, sehingga ini muncullah yang namanya manajemen produksi. Nah, ini juga diikuti oleh Perang Revolusi tahun 76 dan lainnya Konstitusi Amerika Serikat 8
9 yaitu mulainya di situ ada yang namanya perdagangan dan investasi. Bahwa ini tuh memang sudah lama sekali ya, sejak abad 17. Kemudian diikuti bahwa di situ ketika di situ ada produk mesin uap ini diikuti juga oleh Adam Smith. Adam Smith di situ mengenai division of labor, bahwa oh ternyata berkaitan Adam Smith ini ternyata fokusnya ke tenaga kerja. Oh, tenaga kerja itu ternyata mampu membantu dalam proses produksi. Jadi yang awalnya dia bagian manajemen SDM, ternyata manajemen SDM ini itu juga sangat diperlukan di dalam proses produksi. Gitu. Sehingga mulai muncul dari awalnya dari mesin uap tadi, kemudian melebar sampai keterkaitan antara manajemen produksi dengan manajemen yang lain. Begitu juga tahun 1871 ini. Di situ juga masih ada kaitannya dengan ketenaga kerjaan, yaitu adanya pemberian kompensasi yang didasarkan oleh prestasi kerja atau istilahnya gaji ya. Kemudian ini juga masih berlanjut, di mana di situ tahun 1800-an Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln itu memicu terjadinya perubahan besar-besaran di sektor industri. Jadi memang negara-negara di situ Amerika Serikat memang basisnya industri ya. Kalau di Indonesia kan basisnya pertanian. Nah, kalau di Amerika Serikat sejak muncul sejak muncul revolusi industri ini sudah mulai bermunculan sektor industri yang dia perkembangannya cukup pesat. Sehingga dengan perkembangan industri tersebut itu akan mengakibatkan ilmu manajemen itu sangat penting ternyata diterapkan di sektor industri. Itu sampai kepada tahun 1900-an dengan adanya penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Itu. Jadi ini beberapa sejarah bahwa kalau kita berbicara masalah manajemen produksi itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17 ya. Bahkan sampai sekarang itu pasti nanti akan kepakai sampai kapanpun. Tetapi sejarah itu dia akan semakin berkembang. Kayak gitu. Begitu juga nanti ketika kita memaknai salah satunya itu adalah manajemen produksi. Ketika kita memahami, oh produksi apakah dia hanya sebatas mengelola produk saja? Enggak. Bahwa di dalam proses produksi itu kita enggak cuma sebatas bagaimana menciptakan produk yang berkualitas. Tidak sebatas itu. Tapi bagaimana kita memberdayakan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang berkualitas tadi. Oh, berarti di sini ada kaitan bahwa SDM yang berkualitas itu akan mempengaruhi produktivitas yang efektif dan efisien. Nah, ini beberapa sejarah perkembangan manajemen produksi. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? Silakan kalau ada pertanyaan boleh diketik, boleh kalau mau raise hand juga boleh. Oke ya, belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Kemudian kualifikasi dari manajer produksi. Jadi kalau manajer produksi itu punya kualifikasi tersendiri karena kita fokusnya ke produksi ya. Jadi bukan manajer pemasaran atau manajer SDM atau manajer keuangan. Nah, kualifikasi yang pertama itu adalah mampu membina dan mengendalikan arus input dan output. Itu berarti di sini ada fungsi controlling. Oke. Kemudian yang kedua, kualifikasi yang kedua ini adalah kualifikasi dalam planning. Nah, kualifikasi yang ketiga ini adalah berkaitan dengan pembuatan kebijakan, berarti organizing sama actuating atau implementation.
Gitu. Jadi ada 3 kualifikasi ini. Yang pertama adalah kontrol, berarti itu dalam bidang pengawasan. Yang kedua dalam bidang perencanaan, dan yang ketiga adalah dalam bidang pengorganisasian atau action-nya atau implementasinya. Itu kualifikasi manajemen manajer produksi. Kemudian tugasnya apa? Tugas tugas atau pekerjaan dari manajer produksi itu yang pertama adalah melakukan perencanaan jadwal produksi, kapan akan dilakukan produksi, kemudian jangka waktunya berapa lama, itu adalah tugas dari manajer produksi. Kemudian menilai proyek, memperkirakan, negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien atau manajer setingkat lebih tinggi, misalnya dengan dewan direksi dan lain sebagainya. Menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi proses produksi, merenegosiasi rentang waktu atau jadwal yang diperlukan. Nah, ini kaitannya dengan nomor yang ketiga. Jika negosiasi itu tidak berjalan dengan baik, maka tugas dari manajer produksi adalah melakukan negosiasi ulang. Sehingga antara nomor 3 sama nomor 6 ini dia akan saling terkait. Jadi kalau misalnya negosiasinya nggak berjalan lancar, bukan berarti kita ya sudah kita mundur, enggak. Tapi kita bisa melakukan negosiasi ulang. Selanjutnya melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. Ini juga dilakukan oleh manajer produksi, bukan menjadi tanggung jawab karyawan. Jadi kalau karyawan itu hanya mereka bekerja ketika menunggu perintah atau pembagian tugas dari manajer produksi. Yang seterusnya ada mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. Ini berkaitan dengan teknologi. Menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran, dan staf penjualan. Jadi nanti kalau produk itu sudah jadi, produk itu akan dipasarkan oleh bagian pemasaran. Nah, nanti dari data pemasaran inilah yang nanti akan dikembalikan ke manajemen produksi. Contoh, kalau misalnya ternyata sudah dilakukan pemasaran, oh ternyata yang si A itu butuh misalnya 1000 produk. Nah, nanti informasi 1000 produk ini akan diteruskan ke mana? Diteruskan ke manajer produksi. Nah, nanti manajer produksi itu akan membagi tugas ke karyawannya. Oh, kamu silakan kamu produksi 50, nanti kamu produksi misalkan 100, ini berapa kayak gitu. Nah, informasi itu yang nanti diteruskan ke manajer produksi. Tugas yang lain apa? Yaitu mengawasi pekerjaan staf junior. Jadi dia tugasnya memang nggak cuma berhubungan dengan produksi saja, tetapi juga memastikan karyawannya itu sudah bekerja sesuai dengan job desk yang diberikan. Kemudian selain tugas, itu juga ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah mengawasi proses produksi, memastikan anggaran, berarti ini bagian keuangan, jadi nanti manajer produksi itu meneruskan ke manajemen keuangan. Kemudian memutuskan sumber apa yang diperlukan, menyusun skala waktu, memperkirakan biayanya juga, memantau proses produksi, serta bertanggung jawab untuk pemilihan dan pemeliharaan peralatan. Nah, karena ini kalau tanggung jawab ini nanti kaitannya dengan tugas tadi. Tugasnya apa? Ya sudah, itu menjadi tanggung jawabnya. Kalau tugasnya tadi, misalkan ini ya, saya fokus ke yang terakhir ini, opsi yang terakhir. Kan tugasnya salah satu manajer produksi, tugasnya ini mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan peralatan produksi itu menjadi tanggung jawab dari manajer produksi. Nah, itu contohnya. Nah, tanggung jawab yang lain apa? Tanggung jawab yang lain ini ada memantau standar produk, kemudian bertanggung jawab menjadi penghubung juga, bekerja dengan manajer lain, kemudian ada memastikan pedoman kesehatan, berarti ini dikaitannya dengan K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan.
Ada mengawasi dan memotivasi tim pekerja. Ini tadi terkait dengan tugas yang terakhir ya, yaitu mengorganisir tadi pekerja atau staf juniornya, kemudian meninjau kinerjanya juga, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, ini nanti akan diteruskan ke manajemen SDM. Nah, itu beberapa tugas dari bukan tugas ya, tanggung jawab dari manajer produksi. Nah, selain itu, penting juga bahwa di dalam manajemen produksi itu dilakukan manajemen perencanaan. Jadi kita harus merencanakan, yang direncanakan itu nggak cuma produk, tetapi kita juga harus merencanakan bagaimana prosesnya, lokasi kita akan melakukan produksi itu di mana, bagaimana layout produksinya, kemudian yang akan melakukan siapa, karyawannya itu siapa saja, butuh berapa, kemudian bagaimana persediaan bahan bakunya, akan dilakukan kapan, jadwalnya, berapa lama, serta di sini kita juga harus merencanakan kualitasnya. Nah, itu beberapa perencanaan yang perlu dilakukan oleh manajemen produksi. Oke, itu saja materi dari saya. Ini kita sudah masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini ada 3 hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa yang pertama adalah mengenai definisi manajemen produksi. Produksi itu adalah mengelola proses input menjadi output. Kemudian tugas dari manajer produksi itu ada mengatur, mengkoordinir, kemudian melakukan pengendalian. Ini berarti semua fungsi manajemen. Semua fungsi manajemen. Kemudian langkah awal dalam manajemen produksi atau proses perencanaan produksi itu meliputi produk, kemudian proses produksinya, layout, lokasi, kemudian ada SDM-nya, ada persediaannya, kemudian ada jadwalnya, dan ada kualitas. Gitu. Oke, materinya itu tidak terlalu banyak karena nanti setelah ini kita lanjutkan untuk diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi. Oke, sambil nunggu pertanyaan, ini saya jelaskan untuk tugasnya ya. Jadi tugasnya memang setiap kali pertemuan pasti ada tugas kalau dari saya itu, karena penilaian saudara itu nanti 50% sendiri itu dari tugas. Jadi dari tugas nanti 50. Jadi kalau UTS itu hanya proporsinya kalau nggak salah 10 kayak ya. UTS itu proporsinya 10, UAS itu proporsinya 30%, tugas itu proporsinya lebih banyak. Jadi intinya jangan macam-macam sama tugas, karena penilaian dari tugas itu proporsinya 50% sendiri. Sehingga mohon maaf kalau di tugas, bukan di tugas ya, di mata kuliah saya itu banyak tugas, dan hampir setiap kali pertemuan itu pasti ada tugas ya. Semoga kalian nggak bosan. Nah, untuk tugas kali ini itu tugasnya adalah kelompok. Satu kelompok 5 orang, bebas. Saudara mau pakai kelompok yang kemarin juga boleh, kan kemarin sebelumnya juga saudara sudah pernah membuat tugas kelompok ya. Itu boleh pakai yang itu boleh, karena ini hanya 5 orang. 5%, 5 orang. Nah, soalnya ada dua tipe. Ini soal 1. Saudara menjawab pertanyaan ini 1 sampai 7. Kemudian soal yang kedua ini yang terpenting. Soal yang kedua ini saudara mengandai-andai lagi. Jadi karena ini bisnis ya. Jadi pengantar bisnis memang saudara harus dituntut kreativitasnya itu memang harus tinggi. Gitu. Yang pertama itu silakan saudara merencanakan satu produk, boleh produk apapun boleh, mau barang boleh, mau barang, mau makanan boleh, mau pakaian boleh, apapun boleh, terserah saudara. Ini kan berandai-andai. Jadi misalnya saya suka mau bikin usaha bakso, saya mau bikin usaha jilbab, terserah saudara, silakan sekreatif saudara. Nah, soal yang pertama, silakan tentukan nama produknya apa,
ukurannya apa. Kalau misalkan di situ ada ukuran, kalau makanan ya, misalnya ukurannya kiloan, gram-graman atau apa itu boleh. Jumlahnya itu berapa, silahkan ditulis. Kisaran harganya berapa, serta manfaatnya apa. Produk itu saudara ciptakan itu manfaatnya untuk apa, silahkan itu. Spesifikasinya juga apa, silahkan ditulis. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah proses produksi, berarti silahkan saudara narasikan bagaimana proses pembuatannya. Kalau misalnya saudara mau bikin bakso, oh bagaimana pembuatan bakso? Misalkan bakso yang pertama daging giling. Daging giling ditambah tepung, ditambah bumbu-bumbu. Kemudian dicampur jadi satu, setelah itu setelah tercampur kemudian dicetak bulat atau dicetak apa, direbus, setelah itu bikin kuahnya dan lain sebagainya. Silakan diceritakan. Diceritakan di soal nomor 2 ini. Nah, yang ketiga, ceritakan secara detail, misalkan untuk membuat produk tertentu itu langkahnya apa, misalkan di situ mencuci, merendam, pengolahan, pencetakan sampai finishing. Ini berarti dari awal sampai akhir. Kalau tadi yang bedanya sama nomor 2 apa, Bu? Bedanya nomor 2 itu hanya proses produknya saja. Proses produknya bakso. Jadi kalau bakso kalau sudah selesai direbus kan selesai tuh. Jadi bakso kalau sudah direbus. Tapi apakah itu bisa dijual? Ya itu bisa, tapi kan nilainya tidak bisa dia bernilai lebih tinggi. Tapi kalau dia misalkan ditambah sama mie, ditambah sayur, dikasih kuah, kan nanti dia nilainya atau harganya dia akan jauh lebih tinggi. Yang tadinya bakso ini kalau dijual harganya 500 rupiah, ini kalau kita tambahkan mie, kalau tambahkan sayur, kalau tambahkan kuah, ini bisa jadi harganya 20.000. Nah, itu silakan nanti diceritakan di nomor 3. Jadi setelah produk bakso itu selesai, kemudian diapakan. Nah, itu diceritakan di nomor 3. Nomor yang keempat, saudara bikin gambarnya, prosesnya atau alurnya dari cerita soal nomor 3 tadi. Itu silakan digambar proses produksinya mulai dari awal sampai akhir. Ini gambarnya boleh sekreatif saudara, tidak harus persis sama seperti ini, tidak harus. Intinya silakan dibuat sekreatif mungkin. Itu ya. Nah, yang kelima, ini yang keempat ya. Keempat ini yang kelima, sorry. Ini 5, ini 6. Salah. Kalau yang kelima, saudara identifikasi bahan baku bakso apa? Daging. Misalkan bahan baku bakso apa? Daging, tepung. Bahan penunjangnya apa? Misalkan di sini kita butuh bawang goreng, kemudian mie, sayur. Peralatannya apa? Kompor, penggiling daging, kemudian apalagi panci, dan lain-lain. Tenaga kerja yang diperlukan, misalkan di situ kita butuh koki untuk nyiapin apa bakso ini. Kemudian kita butuh kasir, kita butuh tukang cuci piring, misalnya ya itu. Silakan ditulis. Nah, yang keempat, laporkan atau kumpulkan dalam bentuk metrik. Itu boleh dalam bentuk metrik, dalam bentuk tabel itu boleh, atau saudara dikumpulkan dijawab per soalnya juga boleh. Nah, tugas yang kedua ini kan tadi ada 2 tugas. Ini tugas yang kedua ya. Ini tugas pertama, ini tugas pertama, ini tugas kedua. Nah, 2 tugas ini boleh diketik, boleh ditulis tangan. Dan ini tugasnya adalah kelompok, sehingga nanti yang mengumpulkan hanya 1 orang saja. Tapi jangan lupa di tugasnya itu silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Jadi jangan 1 kelompok tapi yang upload tugasnya hanya dua orang, itu jangan, nanti malah saya bingung sendiri. Itu ya, silakan nanti salah satu saja perwakilan ditunjuk siapa
yang bagian tugas mengupload jawabannya. Oke, itu silahkan. Ini ada pertanyaan nih dari Renaldo, raise hand. Silahkan Danu, Renaldo Danu. Iya Bu, izin masuk. Sebelumnya aku ingin tanya, itu kan di PPT-nya ditulisnya itu kan maksimal 5 orang. Apabila 3 orang atau 4 orang itu boleh apa enggak ya Bu? Boleh, boleh. Karena kan ini satu kelas berapa orang ya? 49 kayaknya nggak penuh 50 deh. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ya 4 atau 5 boleh lah. Gitu ya Danu ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Ini dikumpulkan paling lambat hari Senin minggu depan ya, seperti biasa 1 hari sebelumnya. Jadi silakan, karena ini tugasnya cukup banyak, silakan nanti dibagi saja, misalkan satu si A nanti bagian jawab pertanyaan mana, si B nanti jawab pertanyaan mana, kayak gitu. Yang penting kalau untuk yang soal nomor 2 ini, saudara tentukan dulu produknya apa, nanti masing-masing orang diberikan jatah kamu bagian jawab pertanyaan ini, kamu bagian jawab pertanyaan ini, kayak gitu. Gitu ya, silakan susun sendiri anggota kelompoknya. Kalau misalkan dirasa gini ya, kalau misalnya dirasa anggota kelompoknya itu tidak bekerja atau tidak mau bekerja, kan biasanya ada ya, tidak mau kerja atau sudah dikasih tugas tapi nggak selesai, silakan dimotivasi lah. Jadi biar adil semuanya mengerjakan kayak gitu. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini. Ada nggak? Cukup ya? Ini saudara keberatan nggak? Kalau ini kan sudah hampir 2 minggu ya tugasnya berturut-turut. Ini keberatan atau tidak ini? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Tidak Bu. Ini semoga ini jawabannya jujur dari hati saudara. Karena ini nggak terlalu susah. Jujur, Bu. Iya, jadi ini nggak terlalu susah sebenarnya. Karena ini pasti nanti saudara akan kepakai. Biasanya kalau di mahasiswa itu kan ada, kalau saudara aktif itu gini loh, pemerintah atau Kemendikbud itu biasanya banyak menggelontorkan dana kewirausahaan atau dana PKM lah istilahnya ya. Kalau saudara mungkin ada yang ikut KIME, ada yang ikut apa, yang suka tulis menulis, itu banyak juga dana-dana yang ditawarkan berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, saudara itu bisa mulai dari sini. Jadi saudara mulai merencanakan, oh ini loh kira-kira yang dibutuhkan kalau misalnya saya ingin membuat sebuah produk kayak gitu. Itu atau misalnya nanti saya lupa semester 4 kalau nggak semester 5 itu juga ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi nanti saudara sudah paling nggak saudara punya gambaran nih. Kalau saudara mau membuka sebuah usaha, ini loh yang dibutuhkan kayak gitu. Ini manajemen yang harus ada, dan nanti bagaimana masing-masing manajemen itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Itu. Jadi ini sangat lumayan membantu lah kalau menurut saya ini. Apalagi kalau saudara yang suka aktif ya. Aktif misalkan sebenarnya banyak dana-dana kemahasiswaan itu yang entah itu yang disediakan oleh universitas atau oleh kementerian, itu bisa saudara manfaatkan. Dananya juga lumayan gede, bahkan sampai puluhan juta itu juga ada, banyak sekali. Silakan nanti bisa dimanfaatkan, ya dimulainya dari mana? Ya dimulai dari mata kuliah ini. Karena kan ini tugasnya kan dari awal saudara sudah ada manajemen SDM, ada manajemen pemasaran, ada produksi dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini karena tidak ada pertanyaan lagi. Ini di chat box juga kosong. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Untuk mulangnya, ini karena sebentar.
mulangnya sudah saya akhiri, silakan nanti bisa divalidasi. Dan ini ada beberapa orang yang belum masuk nih. Ini di kolom partisipan itu hanya 46 sama saya, berarti 45. Ada 4 orang yang belum join. Silakan 4 orang itu nanti dikasih tahu ya. Nanti dikasih tahu serta mereka bisa menonton nanti penjelasannya. Kalau mereka kurang paham, nanti penjelasannya silakan ditonton di YouTube saya. Nanti setelah ini akan saya upload biar saudara bisa membuka kembali penjelasannya. Gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah nanti minggu depan saya usahakan kita bisa nge-zoom ya minggu depan, karena minggu depan pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Nanti minggu depan sekalian saya jelaskan untuk kisi-kisi UAS-nya. Kalau masih ada kesempatan nanti sebentar nanti akan kita singgung tugas-tugas yang sudah saudara selesaikan. Jadi nanti saudara akan tahu misalnya kekurangannya di mana, kemudian apa yang harus saudara revisi, kayak gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.